Kembali di Breaking News Kompas TV. Saat ini yang Anda saksikan adalah kunjungan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang berada di Cianjur, Jawa Barat untuk memastikan kondusivitas pencarian korban dan juga proses evakuasi korban hingga proses pembersihan puing-puing bangunan yang terdampak gempa di Cianjur. Hingga saat ini diketahui masih ada 151 orang korban yang masih dinyatakan hilang. Dan proses pencarian difokuskan pada 4 titik yang jadi prioritas adalah kawasan Cugenang yang menjadi wilayah paling parah terdampak gempa bumi. Saat ini Mahfud MD sedang mendengarkan laporan dari tim gabungan. Sepertinya begitu. Ya, halo. Untuk mengetahui proses paling akhir evakuasi korban dan juga pembersihan puing-puing bangunan. Kita hadapi secara bersama, secara kolaboratif semuanya mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD ataupun BPBD tingkat nasional maupun provinsi juga, Bapak. Selanjutnya sekarang yang Bapak lihat adalah ini secara real time atau live. Bapak Panglima lagi meninjau di Pamjoglo. Sehingga nanti yang sedangkan di bawah ini adalah posisi Cugenang, Bapak. Ini prajurit baik dari Polri maupun TNI siap. Polri ataupun TNI sedang live langsung sehingga nanti apabila ada daerah yang belum bisa ditanggulangi ataupun bisa diambil, para Babinsa ataupun pasukan yang mempunyai artificial track ini dapat memberitahu ke posko gabungan sehingga nanti dapat diarahkan Basarnas khususnya untuk memberikan pertolongan baik dari pihak yang lain. Selanjutnya yang ini adalah posko kita, Bapak. Jadi ini bersifat real time, Bapak, sehingga diharapkan nanti untuk penanggulangan dapat dilaksanakan dengan cepat. Memang tugas tantangan berat Siap. untuk pencarian penyelamatan beserta memberikan kebutuhan dasar bagi para pengungsi dan penyelamatan pada kelompok rentan. Gitu. Memang posko gabungan ini merupakan inisiasi bersama sehingga dapat menjawab tantangan. Kita tidak terpisah-pisah. Yang terpisah hanya sub posko aja, Pak. Belakang ada posko BPBD aja, Bapak. Siap sub poskonya. Nanti yang di belakang sana adalah sub kesehatannya. Siap koordinasi dari sini nanti. Tiap sore seluruh dari masing-masing stakeholder akan diambil. Dan saudara, di Pendopo Kabupaten Cianjur juga sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang memantau kunjungan Mahfud MD yang menerima laporan dari tim gabungan terkait proses evakuasi ataupun perkembangan penanganan bencana di Cianjur, Jawa Barat. Nanda, saat ini yang dijelaskan oleh tim gabungan kepada Mahfud MD apa saja pada Menko Polhukam? Lagi aktif untuk melaksanakan kegiatan. Memang untuk kelompok statis. Iya, Radi. Untuk saat ini memang Menko Polhukam baru saja tiba sekitar 5 menit yang lalu dan langsung saja mendatangi posko gabungan, begitu yang dimana posko gabungan ini terdiri dari Polri maupun TNI, yang dimana hingga saat ini masih proses pemaparan begitu terkait dengan bagaimana dan apa saja kegiatan-kegiatan yang menjadi penunjang dalam kebencanaan gempa bumi Cianjur saat ini. Dalam pantauan kami, memang untuk saat ini Menko Polhukam Mahfud MD ini tengah bertanya-tanya terkait dengan bagaimana pantauan yang dilakukan pihak posko gabungan di sini. Jika dilihat ini adalah bagaimana titik koordinat untuk titik-titik mana saja lokasi yang terdampak gempa. Dan juga selain itu juga ada gambar. Begitu, gambar yang merupakan real time, saudara. Gambar real time ini menunjukkan bahwa ada beberapa titik di lokasi, yakni jika saya gambarkan ada di Kecamatan Cugenang, ada beberapa posko lainnya, yang kemudian ini menjadi pertanyaan begitu dari pihak Pak Mahfud untuk kepada tim posko gabungan untuk bagaimana sebenarnya untuk persiapan dan juga kesiapannya. Namun kami mendengar hingga saat ini masih proses pemaparan begitu, tanya jawab yang dilempar oleh Menko Polhukam kepada perwakilan dari posko gabungan yang terus memberikan jawaban terkait dengan bagaimana kesiapan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena yang kami dapatkan informasinya dalam posko gabungan ini juga ada terkait dengan update angka jumlah korban jiwa yang ini sudah terintegrasi dengan pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Di sini ada Babinsa yang berada di lapangan begitu hingga
di sini posko gabungan mengetahui angka-angka data-data secara real time. Dan ini saudara tepat saat ini menggambarkan bagaimana untuk kondisi data yang dijelaskan. Data-data ini diambil dari BPBD begitu, yang dimana pihak BPBD ini mengintegrasikan dari laporan-laporan yang berada di lapangan seperti Babinsa, kepala desa yang terus melaporkan hal ini kepada pemerintah setempat dan juga pihak BPBD yang juga terus mendata begitu. Dan hingga saat ini yang bisa kami sampaikan ini masih informasi dalam preskon kemarin ya. Dalam penjelasan yang kami dengar di sini ada sebanyak 122 yang belum teridentifikasi, dan ini sama halnya dengan data yang disampaikan pada preskon kemarin. Karena seperti yang kita tahu untuk hasil akumulasi semua data-data ini baru akan diketahui pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Radi. Ya, Nada begini, kemarin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sepertinya menjadikan pendopo Kabupaten Cianjur ini sebagai posko gabungan yang bisa jadi dijadikan tempat berkumpulnya bantuan datang begitu. Tapi tahan dulu laporan Anda, sepertinya Mahfud MD akan memberikan keterangan. Kita simak bersama. Terutama dari posko sini ini sudah maksimal bisa memantau setiap perkembangan. Perkembangan itu meliputi misalnya angka kematian, jumlah ditemukannya korban, kemudian daerah-daerah yang masih belum tertangani karena ini kan masih awal, itu semuanya tadi sudah bisa ditangani. Dan saya kira saya selalu mengatakan ini kita ke depan ini masih dalam tahap tanggap, ya seperti semacam tanggap darurat atau tanggap bencana. Itu untuk menemukan dulu korban-korban, mencari yang hilang, lalu mengobati yang sakit, menampung yang kehilangan rumah. Nah sesudah itu kita kan akan mengerjakan yang lain lagi, yang mungkin lebih berat dan rumit, karena misalnya orang sesudah sembuh, rumahnya ndak ada, mau dikemanakan, kan gitu. Nah itu yang akan dikerjakan berikutnya. Tapi jawaban untuk semua tunggu dulu, sesudah yang tanggap darurat ini diselesaikan. Yang penting sudah pasti dulu siapa yang tidak bisa diselamatkan, siapa yang masih bisa diselamatkan. Kan angkanya sampai hari ini 151 belum ketemu. Nah itu nanti sampai beberapa hari ke depan kita akan mencoba perkembangan pencarian bagaimana, atau sudah tidak bisa dicari atau masih bisa dicari dan seterusnya, kita lakukan dulu itu sebagai bagian dari tanggap bencana. Gitu ya. Bapak sendiri sudah ke lokasi begitu melihat desa-desa? Iya, saya tadi ke tempat korban, ke lokasi nanti habis ini. Ke lokasi bencananya ya, ke titik-titik bencananya itu. Tadi saya ke rumah sakit, kemudian ke tempat penampungan, lalu ke posko ini dan macam-macam yang nanti kita lihat. Kita bagi-bagi tugas lah semuanya. Gitu? Oke, siap. Sudah? Oke, mungkin pesannya untuk masyarakat. Iya, dibantu ini semua solidaritas sosial supaya ditingkatkan, karena modal utama bangsa Indonesia ini adalah solidaritasnya. Kalau ada bencana, semua turun tangan dengan spontan tanpa berpikir golongan, partai, etnis dan sebagainya. Jadi semuanya lah kita mencatat ini sehingga tidak bisa kita mengatakan hanya ini yang melakukan. Ini semuanya kita kerjasama, mulai dari pemerintah sampai berbagai lapis masyarakat. Agendanya habis saat ini kemana Pak? Agendanya meninjau lagi. Oke, siap. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Ya, baik, itu adalah kunjungan dari Menko Polhukam, saudara, yang dimana tadi dalam pemaparan yang melihat kesiapan yang berada di posko gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, begitu, yang dimana dalam posko gabungan tersebut juga menjabarkan dan juga memberikan informasi terkait dengan data-data angka dari jumlah korban yang memang sudah terintegrasi dari beberapa stakeholder yang berada di lapangan begitu. Dan diharapkan memang yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa kita tetap untuk bersatu padu begitu membantu dalam kebencanaan gempa bumi Cianjur. Kembali ke studio. Ya, jelas tadi pesan dari Menko Polhukam, prioritasnya pencarian korban dan mengobati yang sakit. Selanjutnya prioritasnya adalah menyediakan tempat tinggal sementara begitu yang sakit itu sudah sembuh ataupun korban yang ditemukan selamat. Terima kasih Nanda Aprilia dari Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.